Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Look Akuntansi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan dan penjurnalan PPh pasal 21 karyawan. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan ataupun memiliki usaha dengan karyawan yang memiliki gaji di atas PTKP, maka perusahaan wajib untuk memotong PPh 21. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk menghitung PP 21-nya. Nah, sebelum kita menghitung, maka kita harus menyiapkan dulu tabel PPh ya. Jadi sini ada data-data mengenai nama, NPWP, terus juga statusnya, kemudian gaji, terus tunjangan-tunjangan, kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi pengurang, kemudian juga PTKP. Kemudian kita hitung juga PPh 21-nya. Nah, sebelum kita menghitung PPh 21, ada baiknya kita mengetahui dulu mengenai tabel PTKP ya, atau penghasilan tidak kena pajak. Ini sesuai dengan PMK nomor 101 garing PMK 010 garing 2016. Nah, untuk tidak kawin di sini untuk TK0 misalnya 54 juta. Kemudian untuk kawin dengan K0 misalnya 58.500.000 dan seterusnya. Kemudian juga tarif pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau APP pasal 17 ayat 1. Nah, apabila penghasilan PKP per tahunnya kurang atau sama dengan 60 juta, maka tarifnya 5%. Kemudian untuk 60 juta sampai 250 juta, tarifnya itu 15%. Kemudian 250 sampai 500 itu 25%, 500 sampai 5M itu 30%, dan di atas 5M adalah 35%. Nah, ini saya sengaja buat di bawah agar nanti jika hendak menginsert tabel atau menambah kolom tidak terganggu ya. Oke, kita mulai saja di sini. Misalnya karyawan A ya, karyawan A punya NPWP, di sini kode statusnya TK0, artinya tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Nah, gajinya misalnya 7 juta, ada lembur 700.000, kemudian juga JKK atau jaminan keselamatan kerja 16.800 atau persentase 0,24% yang dibayarkan perusahaan, kemudian jaminan kematian 0,3%, sehingga total tunjangannya 737.800. Kemudian gaji ditambah tunjangan ini menjadi penghasilan bruto sebulan. Kemudian faktor-faktor pengurangnya yaitu biaya jabatan maksimal 5%, kemudian ada iuran JHT 2% dan iuran jaminan pensiun 1%. Kemudian penghasilan bruto dikurang biaya jabatan dan iuran JHT dan JP itu menjadi penghasilan neto sebulan. Nah, kemudian disetahunkan atau dikali 12. Nah, kemudian dikurangi TKP, karena di sini TK-nya 0, maka di sini sudah otomatis ya 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, sehingga menjadi 32.133.600. Kemudian PP 21 terutang setahun itu adalah PKP, karena di bawah 60 juta, maka 32 juta ini langsung dikali 5%, dan hasilnya 1.606.680. Kemudian untuk menghitung PP 21 sebulannya, PP 21 setahun tadi dibagi 12, hingga hasilnya 133.890. Nah, di sebelah kanan ini saya membuat juga cross check ya untuk PP 21 setahun, dan dikelompokkan pertama kurang dari 60 juta atau sama, kemudian kurang atau sama dengan 240 juta, terus kurang dari 500,
5M dan lebih dari 5M. Ini rumusnya manual ya. Sedangkan yang di sini udah satu ini rumusnya langsung otomatis ngitung dari bawah. Jadi kalau teman-teman ini ada peraturan baru, ini tinggal dirubah, nanti hasilnya di sini otomatis akan berubah juga. Nah, yang ini manual, jadi harus disesuaikan dengan peraturan yang baru. Oke. Nah, kemudian ini saya buat contoh yang bervariasi ya, sehingga bisa lengkap ini kriterianya. Jadi ini semua ada ya, jadi kurang dari 250, kurang dari 500 itu ada semua, sampai dengan lebih dari 5M juga ada. Ini kalau kita lihat nih, 5M itu gajinya 500 ya, sekitar 500 jutaan sebulan. Oke. Nah, kalau di sini sudah sama berarti ya di sini tidak ada selisih ya. Ini 3,7, totalnya isinya juga 3,7 ya, berarti sama ya. Oke, kita lanjut ke daftar gaji ya. Daftar gaji ini hampir sama isinya, cuma kita di sini tidak ada NPWP ya, tapi jabatan, kemudian juga nomor induk karyawan dan gaji. Nah, ini sama ya, gaji plus tunjangan lembur, ada JKK, ada JK, kemudian juga penghasilan bruto. Kemudian PPh 21 ini potongannya diambil dari daftar PPh 21 tadi ya, di sheet sebelumnya ya. Kemudian gaji diterimanya di sini ada. Nah, ini gaji diterima ini adalah E plus F minus K, E plus F minus K. Jadi G sama H ini JKK, JK tidak masuk ya, karena ini memang tidak dibayarkan ke karyawan, tetapi perusahaan membayarnya ke BPJS ya, jadi tidak dihitung untuk gaji diterima ya. Kemudian lanjut ke jurnal. Nah, untuk jurnal ini biasanya berbarengan dengan pembukuan gaji juga ya. Jadi dari data tadi ini kita debit biaya gaji karyawan ini bulan Agustus ya. Dan Agustus 2022 adalah 1,254 miliar ya. Ini harus sama di sini, total biaya gaji 1254. Oke. Kemudian utang BPJS itu iuran JKK bulan Agustus ya, 2,956. Nah, ini 2,956 yang ini ya, JKK ini. Kemudian jaminan kematian 3,696. Ini di sini dikredit juga utang BPJS. Kemudian utang PPh 21 ini sebesar 314 juta. Nah, utangnya di sini 314 juta ya. Sama, oke. Ini kita bayarkan di bulan berikutnya ya, maksimal tanggal 10 ya untuk PPh 21. Kemudian untuk pembayaran gaji karyawan ini melalui bank dikredit 933 juta. Jadi sama ya totalnya di sini. Ya, sehingga debit kreditnya ini sama. Ya, saya kira demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik like and subscribe. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.